Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat, selalu bersukacita, dan tetap semangat untuk menikmati kasih akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, mengalami patah hati memang tidak mudah. Rasanya seperti kehilangan arah. Tapi tahukah Anda, di titik terendah itulah tangan Tuhan sedang bekerja paling nyata dalam hidup kita. Luka-luka batin kita bukan sekedar rasa sakit biasa, melainkan suatu ruang yang baru bagi iman kita untuk dapat berakar lebih dalam lagi di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak hanya memulihkan luka batin kita, tetapi Tuhan juga yang akan menumbuhkan sesuatu yang sungguh sangat indah dari kehancuran batinmu yang sedang terjadi. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hati yang Patah, Iman yang Tumbuh. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu membawa hati yang mungkin saat ini sedang hancur dan mungkin juga sedang merasa lelah. Terima kasih karena Engkau dekat dengan mereka yang sedang patah hati atau yang sedang terluka batinnya. Kami mohon, jamalah setiap luka batin kami saat ini. Biarlah melalui setiap kesesakan ini, benih iman kami justru semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin dalam di dalam kebenaran Engkau. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk dapat memahami firman-Mu, agar kami dapat menemukan suatu harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia seringkali memuja kekuatan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan yang tampak sempurna tapi hanya di permukaan. Kita diajarkan untuk menyembunyikan luka batin kita, memakai suatu topeng kepura-puraan, seolah-olah di dalam batin kita yang terluka, kita berkata pada orang-orang dunia, "Wow, saya baik-baik saja." Dan kita terus berlari meskipun kaki kita itu sedang terluka dan bahkan sedang berdarah. Namun Alkitab memberikan suatu perspektif atau cara pandang yang sungguh sangat berbeda dari orang-orang dunia. Bahkan terkesan revolusioner, yaitu tentang rasa sakit batin. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Daud menuliskan sebuah janji yang sangat indah sekaligus sangat menghibur. Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar kata-kata yang puitis untuk menghibur orang yang sedang sedih, yang sedang terluka batinnya. Ini adalah suatu pernyataan teologis tentang karakter Tuhan. Dia bukan Tuhan yang hanya hadir saat kita merayakan sukacita, merayakan kemenangan, melainkan Tuhan yang paling dekat dengan kita saat kita ini merasa hatinya sedang hancur. Yang pertama, kehadiran di tengah luka. Ini suatu paradoks kedekatan Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa saat Anda paling menderita, Tuhan itu terasa paling jauh
Saat doa-doa rasanya hanya memantul-mantul di langit-langit kamar kita, dan air mata kita tidak kunjung berhenti. Itu adalah perasaan manusiawi. Namun di dalam Mazmur pasal 34 ayat 19 menegaskan kebalikannya. Tuhan tidak menjauhi kekacauan emosional kita. Dia merasa Tuhan itu merasa ikut apa yang kita rasakan. Dan Tuhan itu tidak merasa risih dengan segala tetes air mata kita atau segala kemarahan kita karena kekecewaan yang sedang terjadi. Justru saat hati kita terasa sedang patah, bahasa Ibraninya adalah sabar, yang berarti pecah berkeping-keping. Disitulah ada suatu ruang bagi Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Bayangkan sebuah wadah yang tertutup dengan rapat. Untuk memasukinya, untuk memasukkan sesuatu yang baru ke dalam wadah yang tertutup rapat itu, maka wadah itu terkadang harus dibuka dengan paksa atau bahkan mungkin perlu dipecahkan. Hati yang hancur seringkali menjadi satu-satunya kondisi di mana manusia itu benar-benar melepaskan genggamannya. Dia lepaskan atas hidupnya sendiri dan membiarkan Tuhan mengambil alih. Kedekatan Tuhan di sini bukan hanya soal berbicara tentang jarak, tetapi ini berbicara tentang keintiman. Yang kedua, metafora benih pecah untuk bertumbuh. Mengapa iman harus tumbuh melalui patah hati? Mengapa tidak bisa tumbuh melalui suatu kenyamanan saja? Jawabannya ada pada hukum alam yang Tuhan sudah ciptakan sendiri. Sebuah benih tidak akan pernah menjadi pohon yang besar atau berbuah secara lebat jika benih itu tetap utuh di dalam kemasannya. Agar bisa bertumbuh, cangkang benih itu harus retak, bahkan pecah. Proses pecahnya cangkang dari benih ini mungkin terlihat seperti akhir kehidupan dari kehidupan bagi si benih itu. Padahal itu adalah awal dari sebuah pertumbuhan yang sungguh luar biasa. Begitu juga dengan iman kita di zaman sekarang ini. Seringkali cangkang kita itu berbicara tentang ego kita, tentang kesombongan kita, atau tentang ketergantungan kita pada kekuatan diri sendiri. Patah hati atau jiwa yang terluka, baik itu karena kehilangan pekerjaan, karena kegagalan hubungan, atau karena duka yang mendalam. Itu semua adalah suatu proses pemecahan cangkang tersebut. Saat kita remuk, kita ini berhenti mengandalkan semua logika kita yang sungguh sangat terbatas. Saat kita patah, kita mulai mencari sumber kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Saat itulah iman kita mulai berakar lebih dalam lagi ke dalam kebenaran kasih Tuhan, bukan lagi pada keadaan di sekitar kita ini. Saudaraku, frasa yang berkata, "Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Kata menyelamatkan dalam ayat ini tidak selalu berarti bahwa Tuhan itu langsung mengubah keadaan kita secara instan.
Terkadang Tuhan menyelamatkan kita di dalam suatu badai kehidupan yang sedang hebat-hebatnya. Bukan sekedar membawa kita keluar dari badai itu. Dia menyelamatkan kita dari keputusasaan yang mematikan dengan memberikan suatu pengharapan yang baru, kehilangan identitas, dengan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang berharga, terlepas dari apa yang hilang dari hidup kita saat ini. Jiwa yang remuk dalam bahasa Ibrani-nya adalah daka, menggambarkan suatu debu yang hancur halus. Ini adalah titik di mana seseorang merasa tidak punya apa-apa lagi untuk dapat dibanggakan dalam hidupnya. Di titik nol inilah Tuhan melakukan pekerjaan yang terbaiknya dalam diri orang itu. Tuhan adalah sang penjunan yang ahli. Dia dapat mengambil setiap kepingan-kepingan hidup yang hancur dalam hati kita, dan Tuhan penjunan yang agung itu sanggup untuk membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lebih indah, yang lebih kuat daripada bejana sebelumnya. Jika saat ini Anda merasa sedang berada di posisi hati yang patah, apa yang harus dilakukan agar iman itu benar-benar tumbuh dan tidak malah mati terkulai dalam kepahitan hidup? Yang pertama, akui luka Anda di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura Anda itu menjadi kuat di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu sangat tahu akan kedalaman isi hati Anda. Tuangkan seluruh kejujuran Anda dalam doa-doa Anda yang jujur. Mazmur adalah contoh bagaimana Daud mengeluh, menangis, bahkan protes kepada Tuhan. Namun itu adalah suatu ungkapan hatinya. Tetapi Daud selalu mengakhirinya dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan mengisolasi diri atau mengasingkan diri. Saat patah hati, kecenderungan kita adalah menarik diri. Namun Tuhan itu seringkali menggunakan tangan-tangan manusia lainnya. Itu bisa sahabat kita, bisa keluarga kita, bisa komunitas seiman kita, untuk menunjukkan kepedulian Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, berpegang pada janji kebenaran Tuhan, bukan pada perasaan Anda. Perasaan Anda itu bisa menipu. Perasaan Anda mungkin sedang berkata, ya Tuhan sudah meninggalkan kamu deh. Namun firman Tuhan itu berkata, aku dekat dengan engkau. Pilihlah untuk mempercayai apa yang tertulis di dalam Alkitab lebih daripada apa yang Anda rasakan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang tumbuh dari penderitaan memiliki suatu kualitas yang berbeda. Ia lebih tahan banting, lebih berempati terhadap orang lain, dan lebih tenang karena ia sudah pernah melewati lembah kekelaman yang paling dalam sekalipun dan melihat kesetiaan Tuhan ada di sana. Patah hati Anda bukanlah titik akhir dari cerita kehidupan Anda. Itu hanyalah satu bab yang berat, di mana sang penulis yang agung, yaitu Tuhan kita, sedang mempersiapkan karakter hidup Anda untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata Anda, doa Anda, jeritan hati Anda. Setiap tetes air mata Anda itu ditampung
dalam kirbatnya Tuhan. Saudara dapat baca dalam Mazmur 56 ayat 9. Ingatlah ini saudaraku, Tuhan itu dekat, bukan karena Anda layak, bukan karena Anda kuat, tetapi justru karena Anda sedang terluka batinnya. Dia adalah tabib yang paling mengerti di mana bagian yang sakit, dan Tuhan itu memiliki cara yang ajaib untuk dapat menyatukan kembali potongan-potongan hati Anda yang remuk dengan lem kasih karunia Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang mungkin sedang tidak utuh. Terima kasih atas janji-Mu dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, bahwa Engkau selalu dekat saat kami merasa hancur dan remuk jiwanya. Di saat rasa sakit batin ini, ajarlah kami untuk tidak sekedar bertahan, tetapi untuk terus bertumbuh. Tuhan, biarlah setiap kepingan hati yang patah menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya iman yang baru. Saat kami merasa lemah, kami mau bersandar sepenuhnya pada kekuatan Engkau, bukan pada pengertian kami sendiri. Ubahlah duka kami menjadi percaya, dan air mata kami menjadi benih pengharapan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.